Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Halo, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai momentum. Dalam fisika, momentum itu dilambangkan dengan huruf P. Nah, kenapa bukan M? Mungkin karena M itu udah dipakai buat massa kali ya. Jadinya, oke, P untuk momentum. Jadi, momentum itu sebenarnya apa sih? Nah, mungkin kita pernah dengar gitu ya, kalau ada orang gede gitu ya, lari-lari, terus kita bisa bilang, oh, itu orang momentumnya besar. Terus kalau gitu momentum apa? Terus kalau ada orang yang berbadan kecil lari-lari gitu, terus kita bisa bilang kalau, oh orang itu momentumnya sedikit. Padahal sebenarnya secara saintifik kita nggak gitu ngerti-ngerti amat gitu ya soal momentum. Jadi, oke, kita langsung definisikan aja ya, momentum itu apa. Nah, momentum itu adalah massa dikali dengan kecepatannya. Nah, jadi kalau misalkan massanya besar, berarti momentumnya juga besar. Dan kalau kecepatannya besar, berarti momentumnya juga besar. Itulah mengapa kita bisa istilahnya mendefinisikan kalau orang yang besar gitu, momentumnya besar tuh karena analogi antara momentum dan massanya. Oke, kita jadi udah sedikit lebih tahu lah ya daripada sebelumnya. Mungkin kalau sebelumnya kalian sama sekali nggak tahu gitu apa sih momentum, tapi mudah-mudahan di video kali ini kalian jadi bisa lebih mengerti apa itu yang disebut momentum. Oke, yang sudah kita ketahui di video ini, P sama dengan M kali V atau massa kali kecepatan. Kemudian kalau gaya atau F ini sama dengan massa kali percepatan. Nah, kalau percepatan itu apa? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan per waktu ya. Jadi bisa saya sebutkan delta V per perubahan waktu. Jadi F sama dengan M kali A itu sama juga kalau kita tuliskan F sama dengan M dikali delta V per delta T. Nah, massa dikali perubahan kecepatan itu bisa kita gabungkan ya. Jadi di sini saya tuliskan delta dalam kurung M dikali V per delta T. Oh ya, ini maksudnya bukan perubahan massa ya, tapi ini kita cuma mengeluarkan deltanya aja. Kita asumsikan massanya ini tetap, jadi yang berubah itu memang cuma kecepatannya. Oke, langsung aja. F dapat juga kita tuliskan sebagai delta P per delta T. Kenapa? Karena delta P ini sama dengan massa kali kecepatan. Nah, coba lihat persamaan yang paling atas ini. Ini kan P sama dengan M kali V ya. Oh ya, saya juga mau memperkenalkan satu istilah baru, namanya impuls. Nah, impuls ini F dikali perubahan waktu. Jadi, F kali perubahan waktu ini sama dengan impuls. Nanti saya akan cari simbol ya untuk mewakili impuls ini, tapi yang jelas kalau gaya itu kan bisa kita tuliskan sebagai delta P per delta T. Nah, terus kita kalikan delta T, ini sama dengan impuls. Delta T-nya kita coret dan kita dapatkan delta P sama dengan impuls. Nah, satuannya adalah joule. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung gitu ya, ini nggak apa-apa, yang jelas nanti bakal dijelasin di video lain. Yang penting kalian tahu bahwa definisi momentum adalah massa dikali kecepatan. Jadi kalian nggak usah pusing-pusing mikirin satuan joule itu apa, pokoknya ya. Yang penting kalian tahu P itu sama dengan M kali V. Dan satu hal yang ingin saya kasih tahu, momentum itu baru akan ada jika ada gaya yang mempengaruhinya dari luar sistem. Masih bingung? Oke, kita langsung ke contoh soal aja kali ya. Oke, ini saya hapus dulu semuanya. Saya ganti warna. Salah nih ya, salah. Jadi background hitam ini ya yang saya pengenin, soalnya kalau putih tuh bikin silau mata gitu ya nggak sih? Oke, lanjut aja ya. Ceritanya kita punya mobil di sini. Mobil dengan bannya warna pink. Hehe. Itulah ya. Oke. Jadi mobil ini beratnya 1000 kg dan dia bergerak ke arah timur ya, ke arah kanan ceritanya dengan kecepatan 9 meter per detik. Nah, ke arah timur. Nah, jadi si mobil ini dia menabrak truk yang sebesar ini ceritanya ya dengan
warna biru. Masanya adalah 2000 kilogram. Dan dia diam, si truk ini dia diam ya. Tapi pada suatu ketika si mobil ini kan melaju kencang dan akhirnya dia menabrak si truk. Dan akhirnya setelah menabrak, truk dan mobilnya ini bergerak bersamaan. Pertanyaannya, berapa kecepatannya? Nah, berapa sih kecepatan akhir dari laju hasil tabrakan ini? Jadi tabrakan antara mobil dan truk ya. Mobil yang 1000 kg dan truk yang 2000 kg. Nah, yang pertama-tama harus kita lakukan adalah kita cari dulu momentum masing-masing kendaraan sebelum tabrakan. Ini langsung saya tuliskan totalnya ya. Jadi, massa mobil dikali kecepatan mobil ditambah massa truk dikali dengan kecepatan truk. Nah, ini adalah sebelum terjadi tabrakan. Jadi, 1000 dikali kecepatannya berapa? 9 meter per detik ya. Jadi, ini adalah momentum dari mobil. 1000 dikali 9, jadi 9000 ya hasilnya. Sekarang ditambah dengan massa truk 2000 dikali kecepatannya. Wah, kecepatannya 0 ya. Jadi, di sini 0. Jadi, momentum awal dari kejadian ini adalah 9000 kg meter per detik. Ini adalah momentum sebelum terjadi tabrakan, sebelum mobil menabrak truknya. Nah, sekarang akan saya tuliskan ilustrasi ketika mobil ini menabrak truk. Jadi yang ini adalah truknya, terus kalau yang ini adalah mobilnya. Ini nggak apa-apa ya pakai warna pink. Oke, jadi ini kita asumsikan masanya, bukan masanya. Momentumnya konstan. Dan tidak ada gaya luar yang mempengaruhi sistem ini. Nah, kalau saya sebut sistem itu maksudnya kombinasi antara mobil dan truk ya. Jadi ceritanya setelah tabrakan itu mobil dan truk menjadi satu kesatuan. Kombinasi yang saya maksud itu yang ini, yang saya kotakkan berwarna pink. Dan momentum si kombinasi ini, momentum akhir, bisa kita sebut juga dengan momentum akhir ya. Ini nilainya harus sama dengan momentum saat sebelum terjadi tabrakan. Jadi harus sama dengan 9000 juga. Momentum kita udah punya. Nah, sekarang berapa masanya supaya kita bisa mengetahui kecepatannya? Masanya ini merupakan gabungan dari mobil dan truk. Jadinya 1000 kg ditambah dengan 2000 kg. Hasilnya berat kombinasinya adalah 3000 kg. Dan seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, momentum akhir ini harus sama dengan 9000. Jadi langsung aja ya kita kerumus. Massa dikali kecepatan sama dengan momentum. Jadi kalau di sini masanya 3000 dikali kecepatan akhir ya, atau saya tuliskan dengan Vn. Dan ini harus sama dengan 9000. Dan kalian harus tahu bahwa momentum ini nggak bakal berubah kecuali jika ada gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut. Karena yang namanya momentum itu kan ya delta P sama dengan gaya dikali perubahan waktu. Jadi kalau misalkan nggak ada perubahan gaya di sana, maka momentumnya pun tidak akan berubah. Jadi kita lanjut ya, kecepatan akhirnya sama dengan 3000 meter per detik. Oke, ini karena kita dapat dari 9000 dibagi 3000. Jelaskan ya. Jadi kecepatan akhirnya sama dengan 3 meter per detik. Ini kecepatan kombinasi antara mobil dan truk yang akhir ya. Oh ya, ini arahnya ke timur. Jangan lupa karena kecepatan itu adalah vektor, betul. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kecepatan akhirnya itu ternyata tidak lebih cepat daripada yang sebelumnya ya, jadi lebih kecil gitu. Kenapa? Karena mobil yang masanya yang lebih kecil ini menabrak sesuatu yang lebih besar. Karena truk itu lebih besar ya, 2000 kg gitu. Nah, segini dulu untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Dan di video-video selanjutnya saya akan membahas beberapa persoalan momentum lagi. Dan ada yang merupakan persoalan momentum 2 dimensi. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy.